kalau sakit pula gara-gara bertukar alif itu jadi ain. Kan sama saja nih Ustaz. Kita kan waktu sholat ada juga yang kita sebutkan Allah, ada juga yang Allah. Kalau kita ruku, bangkit dari ruku, apa bacaannya? Sami. Sami Allah. Kan Allah juga Ustaz. Ada juga yang Allahu Akbar, ada yang Sami Allah. Jadi ada Allah, ada Allah, kan sama saja. Itulah kalau tambah bodoh kan begitu jadinya kan. Enggak tahu dia hukum baca. Kalau diintikal dari ruku bangkit ke yang tidak yang tadi, itu kalimatnya tulisannya Sami'a Allah. Tapi membaca enggak mungkin, enggak pas, enggak boleh, enggak bagus, enggak benar kita membacanya habis dari ruku Sami'a Allahu liman hamidah. Kan enggak begitu pula. Hukum bacanya disatukan, dilangsungkan, disatukan. Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a Allah, tapi bukan berarti Allah. Sami'a Allah, karena hukum baca yang seperti itu tadi disambung dia. Tambah ketahuan, tak tahunya kan begitu ibaratnya. Itulah makanya dikatakan Allah, samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Samakah orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Samakah orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji? Satu. Kalau berubah dari ain dia tidak hanya tidak sah takbirnya, tak berdosa lagi karena menyebutkan Allah itu satu. Yang kedua, dipanjangkannya hunya karena agak payah dirasanya jatuh niatnya. Kadang-kadang kan ada yang orang mudah jatuh niatnya, ada kadang-kadang agak lambat jatuh niatnya, tak tahu dia mau kemana nanti, tak dia di Allah, di akbarnya itu tak siap nanti, tak duduk niatku. Allah dipanjangkannya hunya. Di situ berarti menurut ulama fikih ada wawunya dibuatnya bukan sekedar baris tanda nomor 6, tapi pakai waw. Maka juga takbirnya salah. Kalau dipanjangkan hunya. Allah. Dua. Yang ketiga, berbaris dibuatnya sudah panjang tadi, hunya itu ada wawunya dalam tulisan. Yang ketiga, berbaris dibuatnya wawunya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar katanya, Allahu Akbar. Akbar. Pasti salah. Saya pernah ikut sholat jenazah. Enggak ingat saya tadi masjid mana. Saya berdirinya di belakang imam, ya pasti di belakang imam lah, tak di belakang kanan, di sebelah kanan. Ada orang yang lain yang berdiri di belakang imam. Sebelum sholat ada laki-laki yang sibuk kali, entah karena pintarnya atau bodohnya, bodoh amat. Apalah sibuknya itu dia, anaknya jadi imam, anaknya jadi imam, anaknya yang lebih afdal jadi imam. Anaknya. Kau maju, kau yang jadi imam. Enggak ada yang lebih baik selain daripada anaknya. Oh, aku pikir anak itu berat hati jadi rasanya, tapi karena kawan dengan dosa, pemilihnya mungkin kalau menurut saya pemilihnya itu maju juga lah anaknya itu. Saya pulang makmum di belakang atau di samping. Entah apa pula yang dibaca di usulnya, wallahu a'lam, tak begitu dengar saya. Yang dengar saya di takbirnya. Takbirnya apa namanya Pak? Takbiratul ihram atau takbir pertama? Kalau di sholat jenazah. Takbir apa namanya? Takbiratul ihram atau takbir pertama? Iya. Sama-sama boleh. Yang lebih populer adalah takbir pertama. Karena kita di lapas niatnya usolli ala hadzal mayyiti
kalau dikatakan takbiratul ihram yang sekaligus takbir pertama juga boleh, kan begitu. Nah, tapi ada perbedaan ketika di sholat jenazah, takbir di sholat jenazah dengan takbir di sholat yang lain. Nah, di takbir pertama tadi nggak tahu saya apakah dia pakai usul wow. Saya pun agak naiklah bulu mata saya, agak naik pula muka saya. Dia baca Allahu Akbar atau Allahu Akbar, kan begitu. Tapi karena cuma satu kali pulang baru, tak tahu saya jelas. Saudara husnuzon sajalah baik sama Allahu Akbar. Saya pun sholli ala Allah. Tapi seketika saya baca Fatihah, sudah berbagi pikiran saya mau mendengarkan nanti yang kedua takbirnya itu dia Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Betul lah, yang kedua pun rupanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Allahu Akbar anak-anak. Kan begitulah pelajarannya. Maka saya pun barokohlah karena sudah yakin saya bahwa takbirnya itu adalah rukun daripada sholat jenazah, maka tidak sah sholatnya itu karena takbirnya tidak sah. Maka saya pun kalau tetap jadi makmum maka juga tidak sah. Maka mufarokohlah saya. Anak dan orang lain kalau tak ada yang mufarokoh seperti saya berarti sama saja. Akan begitu. Tapi mungkin saja kalau yang di belakang tak begitu jelas dia mendengar apakah Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Bukan anak yang salah, tapi gara-gara pemilihnya kawan yang tadi bodohkan, memaksa anaknya yang lebih afdal, anaknya yang lebih bagus, anaknya yang lebih utama. Akhirnya mana juga lah anakku, padahal tak tahu anakku macam mana jelasnya, kan begitu jadinya. Nah, jadi itulah makanya saya pun berpikirnya dulu saya kalau memang seperti itu semua entah yang mana jadinya sholat jenazah yang sah jadinya. Nah, dengan seperti ini makmum imamnya sudah salah. Nah, kan begitu. Allahu Akbar pasti salah. Allahu Akbar. 3. Yang keempat juga macam yang pertama tadi, karena hendak paten Allahu Akbar bagus. Kalau soal pasifnya kurang itu beda Pak, beda ya. Nah, karena kalau kita ini kalau soal pasif beda itu nanti kalau yang mengajari kita kori, hampir tak ada yang dari bacaan kita ini. Kalau kori yang mengajari kita dah. Nah, macam Muhammad saya umpamanya mengajari kita bacaan sholat. Nah, saya pikir tak ada yang lolos kita ini. Tapi biarpun begitu, Muhammad saya pun atau kori pun kalau orang sufi menengoknya sholat ala kulitnya itu lampaknya itu dalamnya tak jelas itu apa luar kalau dalam tak berarti mana yang betul kalau alam. Kalau orang torikot sebahagian atau sebahagian aliran paham dalam torikot ini kan jangankan yang sholat Islamnya saja orang yang tak jelas ini. Awas sudah paten awak rasa jadi imam di masjid, sudah paten awak rasa jadi makmum yang rutin di masjid. Rupanya mereka bilang yang jelasnya Islamnya kita. Makanya kalau kalian masing-masing nanti, nah beda-beda kedudukannya kan begitu jadinya. Lantas kita bukan yang terbaiknya yang kita cari. Nomad paling tidak, jangan yang salah kan begitu. Soal afdolnya walau alam lah. Nah begitu kelas kita apalagi umpamanya yang giginya sudah patah, sudah ompong dan seterusnya itu. Tapi jangan salah. Yang keempat, hendak atau maksud hati mau pasif mau paten, sholli fardu zuhri arba'ah raka'atin ada lillah. Allahu Akbar. Pakai kol-kolah kof dibuatnya, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk huruf kof, walaupun tipis kol-kolahnya, berubah bunyinya kepada huruf kof, walaupun tak pasti kali kafnya, tapi jangan sampai ke kof. Kalau akbar katanya berasal dari kata kobaro, kalau di disulasi mujarrad, kalau yang belajar sholat
Ini Allah katanya telah terkubur. Bukan hanya takdirnya tidak sah, tapi berdosa. Menunjukkan Allah dalam arti sudah mati. Gara-gara akbar kaf berubah menjadi qaf, berubah menjadi qaf. Allah. Ada perubahan itu ada yang seperti itu. Jangan sampai berubah. 4. Yang kelima, berapa ya? 4 atau 5? 4. Yang kelima, dipanjangkannya banyak pada kata atau lafaz akbar. Macam yang saya bilang tadi, kadang-kadang karena lambat dirasanya, baru jatuh niatnya, baru selesai niatnya. Allah lama dirasanya kalau habis niat. Nah, nggak bisa membuatnya sekaligus. Kalau enggak sekaligus nggak apa-apa, tapi jangan sempat ada takbirnya itu yang rusak gara-gara niat tadi. Itu yang harus dilatih. Makanya salah satu daripada kelebihan imam, di situ di takbir yang tadi, jangan sompat. Jangan sompat umpamanya tak jatuh dirasanya niat, tapi dirasanya niat. Itu kalau kita sholat sendiri atau sholat berjamaah makmum, terutama ibaratnya sholat sendiri, itu kadang-kadang masih ada itulah kadang-kadang enggak khusyuk, enggak jatuh niat, mau 2 kali takbirnya kan begitu. Kalau sempat imam seperti itu, apa enggak hajat jadi itu kan? Allahu Akbar, makmum pun sudah baru pada dia Allah, mananya kemana kan begitu. Disitulah yang salah satu kelebihan imam. Makanya jangan banyak, kalau imam itu jangan yang banyak persoalannya. Kalau banyak persoalannya khawatir awak terjatuh niatnya. Apalagi juga jangan banyak istrinya. Kalau banyak istrinya lebih memungkinkan banyak persoalannya. Kenapa? Supaya lebih mudah duduk niat itu seketika takbiratul ihram. Maaf kalau kebetulan ayat seperti itu. Amin ya. Jadi Allahu Akbar jangan sampai panjang banyak. Kalau panjang banyak artinya itu adalah betina yang datang bulan, perempuan yang lagi datang bulan. Kalau ada orang kampung atau bukan ada orang kampung, kalau di kampung kalau nampak kodat, kalau lagi datang bulan, dudukannya itu bukan tempat duduknya dah, dudukannya itu maaflah kalau bahasanya, pantatnya kan begitu besar dia, merah dia. Kenapa? Lagi datang bulan. Kok tahu Ustaz? Ya saya dulu waktu kecil juga ada punya kodat kami kan begitunya pula kan. Jadi kata orang, ini lagi datang bulan. Oh ya pula, pikir kan begitu. Jadi kalau panjang banyak itu adalah betina atau perempuan yang lagi datang bulan. Bukan hanya takbirnya tidak sah, berdosa karena menghina Allah. Disebutnya Allahu Akbar. Bukan Allah yang maha besar, tapi Allah lagi datang bulan. Jangankan Allah dikatakan, awak saja kadang-kadang kalau sampai macam yang